Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Nugraha dari Prodi D4 Teknik Elektronika, NIM 1925115 2017. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai multimeter atau multitester. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Pengenalan multimeter atau multitester. Multimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur resistansi atau hambatan, tegangan, dan arus listrik. Oleh karena itu, multimeter sering juga disebut dengan amperemeter, yang diambil dari singkatan tiga satuan pengukuran, yaitu ampere, volt, dan ohm. Ada juga yang menyebutnya sebagai multitester, yaitu tester atau alat tes yang dapat mengukur beberapa jenis pengukuran listrik. Apapun sebutannya, alat yang dimaksud tersebut adalah yaitu sama, multimeter yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Multimeter merupakan alat ukur atau alat uji yang sangat penting bagi para teknisi listrik ataupun penghobi elektronika. Dengan alat ini, kita dapat mengukur nilai resistor, mengukur nilai tegangan listrik PLN ataupun baterai, dan aki, serta mengukur jumlah arus listrik yang mengalir pada suatu perangkat atau alat elektronik. Berikut ini cara menggunakan multimeter atau multitester. Multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur voltage atau tegangan, ampere atau arus listrik, dan ohm atau hambatan atau resistansi dalam satu unit. Multimeter sering disebut juga dengan istilah multitester atau amperemeter. Terdapat dua jenis dari multimeter ini dalam menampilkan hasil pengukuran, yaitu ada multimeter analog dan ada multimeter digital. Sehubung dengan tuntutan akan keakurasian nilai pengukuran dan kemudahan pemakaiannya, serta didukung dengan harga yang semakin terjangkau, digital multimeter menjadi lebih populer dan lebih banyak dipergunakan oleh teknisi elektronika ataupun penghobi elektronika. Dengan perkembangan teknologi, kini sebuah multimeter atau multitester tidak hanya dapat mengukur ampere, voltage, dan ohm atau disingkat dengan AVO, tetapi juga dapat mengukur kapasitansi, frekuensi, dan induksi dalam satu unit, terutama pada multimeter digital. Itulah alasannya kenapa multimeter digital lebih populer dibandingkan dengan analog. Baik, berikut ini kemampuan pengukuran multimeter yang banyak terdapat di pasaran. Antara lain yaitu voltage, dapat mengukur voltage atau tegangan AC dan DC, satuan pengukuran volt. Dapat mengukur kuren atau arus listrik, satuan pengukuran ampere. Dapat mengukur resistance atau hambatan, satuan pengukurannya yaitu ohm. Dapat mengukur kapasitans atau kapasitansi, satuan pengukurannya yaitu farad. Dapat mengukur frekuensi, satuan pengukurannya yaitu hertz. Dapat mengukur induktansi, satuan pengukurannya itu disebut dengan Henry. Dapat pengukurannya atau pengujian, dapat dilakukan pengujian dioda juga. Selain itu, pengukuran atau pengujian transistor. Bagian-bagian penting dari multimeter. Multimeter atau multitester pada umumnya terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu ada display, yang kedua ada saklar selektro, dan yang ketiga ada probe. Cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan, arus listrik, dan resistansi. Yang pertama itu kita akan bahas, yaitu cara mengukur tegangan DC atau DC voltage. Yang pertama, atur posisi saklar selektor pada DCV. Kemudian pilihlah saklar sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika mengukur 6 volt, putar saklar selektor ke 12 volt, khusus analog multimeter. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang lebih tinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada multimeter tersebut. Yang ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Hati-hati jangan sampai terbalik. Kemudian baca hasil pengukurannya di display multimeter. Hasilnya akan muncul pada display multimeter tersebut.
Kemudian kita akan bahas itu cara mengukur tegangan AC. Yang pertama, atur posisi saklar pada saklar selektor ke ACP. Yang kedua, pilihlah saklar sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220 volt, putar saklar selektor ke 300 volt, khusus analog multimeter. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang akan diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang tertinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada multimeter. Yang ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC, tidak ada polaritas negatif dan positif. Yang keempat, baca hasil pengukuran di display multimeter. Berikut cara mengukur arus listrik atau ampere. Yang pertama, atur posisi saklar ke selektor ke DCA. Kedua, pilihlah saklar sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Jika arus yang akan diukur adalah 100 mikroampere, maka putarlah saklar selektor ke 300 miliampere. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka sekring atau fuse dalam multimeter akan putus. Kita harus menggantinya sebelum dapat memakainya lagi. Yang ketiga, putuskan jalur catur daya atau power supply terhubung ke beban. Yang keempat, kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Probe merah ke output tegangan positif dan probe hitam ke input tegangan positif atau negatif atau beban. Ataupun rangkaian yang akan kita ukur. Untuk lebih jelas, silahkan lihat gambar berikut ini. Bisa kita lihat gambarnya di sebelah kanan. Yang kelima, baca hasil pengukuran display multimeter. Perbedaan multimeter analog dan digital. Pada umumnya, multimeter dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu multimeter analog atau ANM, dan yang kedua itu multimeter digital atau DMM. Perbedaan utama keduanya adalah pada tampilan layarnya. Multimeter analog menggunakan jarum untuk menunjukkan nilai, sedangkan multimeter digital akan menunjukkan nilai atau hasilnya sebagai angka pada layarnya. Selain perbedaan utama tersebut, terdapat juga perbedaan lainnya seperti faktor akurasi, cara baca, kalibrasi, harga, dan faktor-faktor lainnya. Cara menggunakan multimeter yang benar. Yang pertama itu, perhatikan jarum penunjuk pada multimeter. Ini menunjukkan skala dalam pengukuran, dan di atasnya biasanya semacam permukaan yang mirip kaca yang digunakan untuk meminimalisir kesalahan pembacaan. Bisa kita lihat gambarnya di samping sini sebelah kanan. Yang kedua, perhatikan saklar atau knob pada multimeter. Hal ini untuk mengubah fungsi antara volt, ohm, dan ampere, dan untuk mengubah skala kali 1, kali 10, dan lain-lain pada multimeter. Yang ketiga, kemudian cari lubang pada multimeter. Biasanya beberapa multimeter mempunyai beberapa lubang yang nanti dimasukkan kabel jack untuk probe atau terminal multimeter. Lubang ini digunakan untuk beberapa keperluan yang berbeda. Yang keempat, cek apakah baterai pada multimeter terpasang atau tidak dan dalam kondisi yang baik, karena baterai ini digunakan ketika kita mengukur hambatan. Jadi untuk mengukur hambatan, bagusnya menggunakan baterai yang masih bagus pada multimeter. Serta biasanya pada multimeter ada sekring atau fuse, di mana sekring ini digunakan untuk melindungi komponen atau multimeter tersebut ketika mengukur arus dan tegangan yang melewati batas kemampuan multimeter ini. Jadi jika pas digunakan jarum pada multimeter tidak bergerak, berarti baterai yang digunakan sudah rusak atau habis. Untuk memakainya lagi, silakan ganti dengan baterai yang baru. Yang kelima, cara menggunakan multimeter untuk mengukur hambatan ohm. Set knob pada multimeter di posisi ohm atau hambatan dan tempelkan kabel probe merah pada salah satu ujung komponen yang akan diukur hambatannya dan kabel probe hitam pada ujung komponen yang lainnya. Untuk lebih aman, set dulu knobnya pada jenis hambatan skala yang tertinggi pada multimeter. Lalu kalau gerak jarumnya sedikit atau tidak signifikan, bisa diturunkan atau set skala ohm yang lebih kecil secara bertahap pada multimeter, dan hambatan yang akan diukur pasti
mestinya paralel. Yang keenam itu cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan volt. Set knob pada multimeter ke posisi volt atau tegangan. Tegangan biasanya terdiri dari jenis tegangan direct current atau DC dan alternatif current atau AC. Meski kita ketahui sumber tegangan yang akan kita ukur, supaya tidak salah mengatur knob pada multimeter, biasanya tegangan AC yang bersumber dari baterai, power supply DC, dan sebagainya, maka set knob ke multimeter pada posisi DC. Biasanya diberi label huruf V dan ada garis lurus di sampingnya. Serta kalau kita akan mengukur tegangan AC, maka set knob pada multimeter tegangan AC biasanya diberi label huruf V dengan tanda sinus atau gelombang sinus di sampingnya, dan set lagi ke skala terbesar. Hal ini untuk jika tidak mengetahui seberapa besar sumber tegangannya yang akan kita ukur. Jika tegangannya yang kita ukur cukup kecil, bisa kita perkecil skalanya pada knob di multimeternya. Cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan, posisi multimeter harus paralel dengan sumber tegangan. Dan jangan lupa untuk tempelkan probe hitam pada kutub negatif dan probe merah pada kutub positif di sumber tegangan yang akan diukur. 7. Cara menggunakan multimeter untuk mengukur arus atau ampere. Set knob pada posisi arus di multimeter biasanya diberi label huruf A dan ada garis lurus atau garis lurus patah-patah. Lalu set skala terbesar dalam range arus tersebut, kemudian tempelkan probe hitam pada salah satu komponen yang akan diukur arusnya dan tempelkan probe merah pada komponen lainnya. Tetapi buat seri antara posisi sumber tegangan posisi multimeter, karena kita mengukur arus posisi ini berbeda dengan posisi ketika mengukur tegangan atau hambatan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengenalan multimeter atau multitester. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.